Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Adiko Ramos. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan penjelasan dari BKN terkait untuk pengisian DRH yang saya kutip dari JPNN berikut ini. Penjelasan BKN tentang cara pengisi DRH calon PPK guru jangan bingung. Selasa 28 Desember 2021. Badan Kepegawaian Negara atau BKN meminta para calon PPK guru untuk tidak menunda pengisian daftar riwayat hidup DRH di SSC ASN. Karo Humas BKN Satya Pratama mengingatkan jangan sampai menunggu deadline 10 Januari 2022. Jangan ditunda-tunda, cepat diisi DRH-nya, kata Satya Pratama kepada jpnn.com Selasa 28 Desember. Namun perlu digarisbawahi untuk sahabat-sahabatku guru honorer yang sudah lulus PPK tahap pertama maupun nanti yang tahap kedua, untuk pengisian DRH ini juga harus cermat. Jadi tidak hanya jangan ditunda-tunda, namun kita juga harus mengurusi berkas. Walaupun kenyataan di lapangan sampai hari ini pun untuk pembuatan SKCK dan surat keterangan sehat serta surat bebas nafsa itu sampai hari ini pun berjubel, dan bahkan teman-teman yang PPK tahap kedua pun sudah mulai mencari. Hal ini seyogyanya untuk kawan-kawan yang sudah lulus di PPK tahap kedua, mohon untuk menunda keinginan untuk membuat SKCK maupun untuk pembuatan nafsa ini. Beri kesempatan untuk kawan-kawan PPK tahap pertama karena deadline-nya sampai tanggal 10 Januari untuk pengisian DRH. Dia menyebutkan juga mengisi DRH tidak lama, kalau semua dokumen sudah ada waktunya hanya beberapa menit saja. Memang benar adanya yang sudah diungkapkan oleh Pak Satya Pratama ini. Kalau dokumennya sudah ada, cari dokumen saja masih antri banyak dan mengular. Nah, hal ini juga jangan cepat-cepat untuk mengisi DRH, kawan-kawan. Jadi harus kita persiapkan semua dokumen yang harus kita scan, dan untuk contoh surat lamaran ataupun surat 5 poin itu sudah ada di video sebelumnya. Yang harus diingat calon PPK guru ialah identitas saat mendaftar. Kalau identitas menggunakan KTP, gunakan itu untuk pengisian DRH. Satya mencontohkan kasus perbedaan KTP dan ijazah. Para calon PPK kebingungan apakah mengisi data sesuai KTP atau mengikuti ijazah. Nah, untuk kasus seperti ini gunakan identitas KTP, jangan ijazah, ucapnya. Jadi yang digunakan untuk identitas ini adalah identitas KTP, bukan ijazah ya. Kalau ada perbedaan antara KTP dan ijazah. Penjelasannya karena saat pendaftaran PPK guru honorer menggunakan NIK, tidak usah pusingkan dengan perbedaan data ijazahnya, sebab dokumen yang diunggah saat pendaftaran sudah diverifikasi. Jadi ini yang diutarakan oleh Bapak Satya ya, dan ini sumbernya resmi dari JPNN. Jadi tidak usah ragu-ragu, jika datanya ada perbedaan antara KTP dan ijazah, itu gunakan identitas KTP. Intinya sih isi saja dulu DRH-nya, saran saya sesuai dengan KTP. Kalau ijazah nanti bisa minta diubah ke kampus kalau sudah diterima SK PPK-nya, bebernya. Dia menambahkan selama fotonya sama dan bisa dibuktikan bahwa ini orangnya sama, tidak masalah bila ada perbedaan antara ijazah dengan KTP. Verifikator bakal menerimanya. Lagi pula dokumen yang diunggah guru honorer saat mendaftar kemudian dinyatakan lulus sudah diverifikasi. Dari 10 dokumen tinggal dilihat mana berkas yang harus dilengkapi, seperti surat keterangan sehat, SKCK, dan lainnya, ucapnya. Adapun 10 dokumen untuk pemberkasan NIPPK guru adalah sebagai berikut. Sebagai berikut di sini bisa disimak sendiri di Juknis setelah kita mendownload di akun SSC ASN kita masing-masing. Tidak perlu saya jelaskan di video ini. Pada intinya untuk video kali ini adalah untuk perbedaan identitas KTP dan ijazah, mana yang harus dia menggunakan KTP ya, menggunakan identitas KTP kita, dengan alasan bahwasanya data kita sudah diverifikasi pas waktu kita dinyatakan lulus di PPK tahap pertama maupun nanti untuk teman-teman PPK tahap kedua. Mungkin itu aja kawan-kawan, mudah-mudahan bisa bermanfaat informasi ini. Ada kurang lebihnya maaf. Wallahul muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.